Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya banggakan adik-adik yang mengampu mata kuliah akuntansi forensik. Kita masuk ke materi standar kompetensi kerja bidang audit forensik. Sebelumnya saya akan sedikit mengulas bagaimana sejarah penyusunan dari standar audit forensik tersebut. Nah, untuk penyusunan standar kompetensi kerja di bidang audit forensik itu diprakarsai oleh BPKP, di mana BPKP itu selaku praktisi di bidang audit forensik dan juga sebagai pembina daripada suatu institusi aparat pengawasan internal pemerintahan. Nah, mereka membentuk kelompok kerja nasional, dalam hal ini penyusunan ditetapkan oleh BPKP dan itu dituangkan di dalam suatu SK nomor Cap 1304/K/SU 2008 tanggal 4 November 2008. Nah, draft penyusunan standar ini disusun oleh tim BPKP dan mengundang beberapa staf ahli maupun lembaga-lembaga pengembangan fraud audit seperti Dr. Andes Nasib Padmo Miharjo CPA, kemudian staf ahli BPK Gatot Supiartono AK MACC, Iswan Elmi AK MACC CPA, itu merupakan Direktur Penyelidik KPK, dan Dr. Andes Theodorus Muhammad Wakota MBA merupakan akademisi dari Universitas Indonesia. Selanjutnya, pada saat prakonferensi dilakukan pada tanggal 27 November 2008, dan mereka ini melibatkan unsur-unsur penyidik seperti KPK. Yang kita ketahui unsur penyidik itu KPK, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, dan lain-lain. Kemudian mereka juga melibatkan unsur industri seperti Telkom, Bank Mandiri, Indofarma, dan lain-lain. Dan juga mereka mengundang kantor akuntan publik Usman dan rekannya, dan akademisi dari Universitas Trisakti, STI Kesatuan, dan lain-lain. Nah, konferensi ini dilakukan pada tanggal 22 Desember 2008. Nah, ketika pada tanggal 27 Februari 2009 terbitlah keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor Cap 46/Men/12 dan /2019, dan isi dari keputusan menteri itu tentang bagaimana penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia khususnya di bidang audit forensik. Kemudian setelah disusun standar tersebut, nah seorang auditor forensik harus memiliki sertifikasi. Nah, sertifikasi yang ada di Indonesia terkait dengan bidang ini biasa dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik atau LSPAP. Ya. Nah, pada saat ini beralamat, lembaga ini beralamat di lantai 4 Gedung Barat BPKP, Jalan Pramuka nomor 33 Jakarta Timur. Hal sertifikat ini diprakarsai oleh BPKP, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan diresmikan tanggal 15 Juli 2011. Nah, dia ini mempunyai lisensi ya. Dalam hal ini lisensi BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi tanggal 15 2012. Nah, sertifikat ini ada yang menaunginya adalah Asosiasi Audit Forensik Indonesia AAFPI, dibentuk pada tanggal 11 April 2013. Nah, untuk sertifikat auditor forensik ini syaratnya pendidikan formalnya minimal strata 1 atau diploma 4. Dan mereka ini akan mengikuti pelatihan teknis terkait dengan audit atau audit forensik, dan juga mempunyai pengalaman kerja, dan pengalaman kerjanya itu
dalam hal ini berpengalaman dalam melakukan audit keuangan, audit operasional, atau penyelidik ataupun penyidik kasus korupsi minimal 3 tahun, atau berpengalaman minimal 3 tahun dalam bidang pendeteksian dan pencegahan fraud, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, bidang kompetensi audit forensik ini ada pencegahan dan pendeteksian fraud, pelaksanaan audit forensik, pemberian pernyataan secara keahlian, kemudian penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset nanti akan didapat dalam kompetensi audit forensik ini. Nah, apa isi dari standar kompetensi pencegahan dan pendeteksian fraud? Pertama, melakukan presentasi anti fraud, kemudian kedua, mengapresiasi peraturan perundangan yang terkait dengan fraud, kemudian mengapresiasi standar profesi yang terkait dengan anti fraud, kemudian mengevaluasi sistem pengendalian internnya, kemudian mengevaluasi keberadaan sistem anti fraud, kemudian melakukan bimbingan teknis untuk implementasi sistem anti fraud. Nah, inilah standar kompetensi pencegahan dan pendeteksian fraud. Selanjutnya, untuk standar kompetensi pencegahan dan pendeteksian fraud, maka seorang auditor forensik harus memiliki keahlian untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, maka audit forensik harus memiliki keahlian tersebut. Nah, biasanya di dalam perusahaan dengan tata kelola yang baik, nah, sistem pengendalian internalnya yang baik, umumnya atau biasanya dilengkapi yang namanya sistem pengendalian fraud atau fraud control plan-nya. Nah, oleh sebab itu, sistem pengendalian internet yang buruk, nah, biasanya sistem pengendalian internet yang buruk itu akan meningkatkan daripada risiko terjadinya fraud. Jadi biasanya kalau belum menerapkan sistem pengendalian intern atau sistem pengendalian intern yang katakan tadi buruk, maka besarnya akan terjadi risiko dari fraud tersebut. Nah, oleh sebab itu harus melakukan yang namanya assessment terhadap sistem pengendalian intern. Seorang auditor forensik nantinya dapat mendeteksi potensi fraud yang bisa saja sudah dan sedang terjadi. Nah, ketika kita melakukan assessment dalam SPI atau sistem pengendalian intern, maka seorang audit forensik itu akan mengetahui potensi-potensi fraudnya akan terjadi di mana. Nah, ya, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi. Nah, untuk selanjutnya, standar kompetensi pelaksanaan audit forensik ini akan melakukan identifikasi dan penelaahan masalah. Jadi kita pilah-pilah dulu ya, kita identifikasi. Nah, sudah kita telaah masalahnya. Kemudian berikutnya kita harus ada perencanaan dalam audit forensik. Apa yang harus kita lakukan dengan adanya masalah yang tadi kita dapatkan. Kemudian baru kita dapat mengumpulkan yang namanya bukti-bukti terkait dengan adanya fraud tersebut. Ada bukti, dari bukti itulah kita evaluasi bukti tersebut. Nah, kita susun bukti tersebut, kemudian kita review dengan yang namanya kertas kerja. Selanjutnya, setelah kita menyusun dan mereview kertas kerja, maka kita menyusun laporan hasil penugasan daripada audit. Nah, audit forensik ini memiliki perbedaan yang signifikan terhadap audit keuangan. Ingat ya, minggu-minggu kemarin yang sudah saya perkenalkan terkait dengan fraud, maka ada perbedaan audit forensik dengan audit keuangan. Nah, jika audit keuangan berusaha mendeteksi adanya salah saji yang material dalam pelaporan keuangan, maka untuk audit forensik berusaha mengidentifikasi, ingat, apakah kesalahan di dalam sebuah institusi, baik dalam pelaporan keuangan maupun tata kelola, itu merupakan kesalahan yang disengaja. Hal tersebut itu merupakan tindakan kriminal.
Ya, walaupun kecil, kalau misalnya tadi saya bilang salah saji yang material dalam pelaporan keuangan. Nah, audit forensik berusaha kita identifikasi apakah kesalahan dalam sebuah institusi baik dalam pelaporan keuangan maupun tata kelola merupakan kesalahan yang disengaja atau tindakan kriminal. Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti audit, ya, untuk audit forensik, selain mengacu pada definisi dan kriteria dari bukti menurut profesinya, auditor juga harus mengacu pada definisi dan kriteria bukti menurut hukum yang berlaku di sebuah negara. Nah, itu harus ada dimiliki oleh seorang audit forensik. Dia harus bisa membaca hukum-hukum yang ada di negara kita. Nah, untuk laporan hasil audit, khususnya audit forensik, dia harus mengungkapkan, nah ini yang membeda, pelanggaran terhadap suatu ketentuan, peraturan maupun perundang-undangan. Nah, itu audit forensik, dia disclosure, mengungkapkan terkait apa pelanggaran terhadap suatu ketentuan perundang-undangan. Nah, di dalam standar kompetensi pelaksanaan audit forensik, laporan hasil audit forensik harus mengungkap pertama pelanggaran terhadap suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan. Nah, ada 3. Kemudian kerugian keuangan yang dialami dan siapa yang diuntungkan, umumnya secara finansial dari suatu kejadian. Nah, selanjutnya kompetensi pemberian pernyataan secara keahlian itu melakukan pemberian keterangan ahli di depan penyidik. Ya, kalau dalam kompetensi pemberian, jangan sembarangan pernyataan secara keahlian itu, dia harus memberikan keterangan yang sesuai dengan keahlian beliau di depan penyidik, kemudian memberi keterangan ahli di depan persidangan, melakukan penyusunan laporan pemberian keterangan ahli tersebut. Nah, standar kompetensi untuk pemberian pernyataan secara keahlian, di mana proses sebuah penugasan seorang auditor forensik itu nantinya belum berhenti ketika terbitnya laporan hasil audit. Nah, namun setelah laporan hasil audit terbit, seorang audit forensik harus memberikan keterangan ahli atas kasus fraud yang diauditnya. Nah, untuk pemberian keterangan ahli, pertama-tama dilakukan nantinya di depan penyelidik dan nanti dituangkan di dalam BAP, berita acara penyidikan. Kemudian audit forensik harus memberikan keterangan ahli di depan persidangan. Nah, biasanya ada hal yang wajar jika pihak nantinya ada perbedaan atau berseberangan akan mempertanyakan dari saksi keahlian seorang pemberi keterangan ahli. Itu dalam standar kompetensi pemberian pernyataan secara keahlian. Selanjutnya, standar kompetensi penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset. Nah, ketika kita melakukan penelaahan awal melalui expose, standar kompetensi penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran daripada aset, kita akan melakukan penelaahan awal melalui expose. Kemudian mempersiapkan bagaimana kerja kita atau penugasan, minimal ada surat tugas dan mengumpulkan daripada bukti-bukti. Kemudian kita lihat, kita hitung kerugian suatu kasus perkara ini bagaimana. Selanjutnya kita paparkan hasil penghitungan kerugian, maka kita akan melakukan penyusunan atau mereview kertas kerja, kemudian menyusun dan meneliti laporan. Selanjutnya mengumpulkan informasi kegiatan berkaitan dengan penyembunyian atau pengkonversian ketika kita menyalahgunakan atau menggunakan adanya kecurangan dalam hal ini, yaitu penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran daripada aset. Maka kita konversilah aset tersebut. Selanjutnya saling tukar-menukar informasi dengan pihak yang terkait. Melakukan penyitaan aset, kalau sudah kita hitung-hitung tadi kerugian,
Kemudian melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita, menyusun dan mereview kertas kerja dalam hal penelusuran aset, menyusun dan mereview laporan penelusuran aset. Nah, selanjutnya terkait penelusuran aset, juga kita akan melakukan penghitungan kerugian keuangan dalam penelusuran aset. Itu ada 2 kompetensi yang sangat vital yang juga harus dimiliki oleh seorang auditor forensik. Ya, jadi menghitung kerugian keuangan dan penelusuran aset itu kita harus ada kompetensi hal tersebut. Itu sangat vital dalam hal audit forensik. Kemudian membuktikan bahwa seorang telah melakukan suatu tindakan kriminal dan ini tidak sembarangan, harus bisa dibuktikan siapa yang dirugikan dan berapa besar kerugian. Kemudian mengungkapkan motifnya apa, motif si pelaku itu apa yang dilakukan sehingga dapat dibuktikan bahwa pelaku melakukan tindakan kriminalnya dengan sadar dan sengaja. Kemudian kita juga mengungkapkan motif untuk mengungkapkan motif itulah seorang auditor forensik harus bisa menelusuri keamanan aset hasil dari kerugian yang berpindah tangan. Follow the money-nya. Kita lihat, kita ungkap motifnya kok bisa pindah tangan gitu nah ya. Dalam melakukan kerugian daripada keuangan tersebut. Ya, kita seorang audit forensik harus mengetahui atau harus mempunyai kompetensi tersebut. Nah, kemudian juga audit forensik nanti terkait dengan kompetensi perhitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset, yaitu dia penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset juga nantinya itu mempunyai fungsi dapat memulihkan institusi dari kerugian keuangan, istilahnya asset recovery. Ya, nah adanya data lokasi keberadaan aset tersebut, institusi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum untuk meminta kembali aset yang dilarikan. Sekalipun jika tidak bisa dibuktikan unsur tindak pidananya, gugatan hukum secara perdata tetap dapat dilakukan dalam rangka recovery tadi, pemulihan pada aset. Dalam tuntutan perdata selain kerugian material, kerugian secara imaterial juga dapat diajukan. Jadi adik-adik kalau menjadi seorang audit forensik harus mengetahui standar-standar tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, apabila ada hal-hal yang belum paham, mohon ditanyakan di si akad. Nanti kita diskusikan dari standar-standar yang tadi saya ungkapkan. Terima kasih. Materi kita terkait dengan standar mohon dipelajari. Dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.